Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Baiklah, kembali lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan Bapak yang ini. Sebelumnya Bapak akan mengecek ya, anak-anak, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? KM gimana? Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Baiklah. Baiklah anak-anak, kita pada hari ini kita sudah diniati untuk mencari ilmu. Kemudian kita semua sudah siap lahir dan batin untuk mencari ilmu. Oke anak-anak, marilah kita sebelum melaksanakan pelajaran pada hari ini, marilah kita semua berdoa kepada Allah untuk kelancaran dan kemudahan pemahaman dalam mencari ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelumnya kita telah membahas tentang berpikir kritis. Pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu berpikir kritis. Alhamdulillah kita semua bisa paham dan bisa mempraktekkan apakah berpikir kritis itu. Dan sekarang kita akan mempelajari pada hari ini tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis, ikhtiar, dan tawakal ini sudah ada pada Al-Quranul Karim, firman Allah. Marilah anak-anak kita membaca surat An-Najm ayat 39 sampai 42, di mana ayat ini berkaitan dengan meraih sukses dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ayo anak-anak, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yurah thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul azim. Artinya surat An-Najm ini bahwasanya apa yang kita usahakan ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kelak akan diperlihatkan kepada kita usaha apa yang kita pernah lakukan di dunia ini di akhirat kelak. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi pada ayat ini Allah memberitahu kepada kita bahwasanya kita harus berusaha. Berusaha tentang apa? Berusaha kita untuk mencari ilmu, untuk apa lagi? Mencari ilmu, kemudian kita menuntut ilmu itu harus kita usahakan. Karena apa? Karena usaha yang kita lakukan sekarang
akan diperlihatkan oleh Allah di akhirat kelak. Ini loh usaha yang pernah kita lakukan di dunia ini. Nah, semoga kita selalu kita selalu mempunyai usaha yang baik, supaya kelak kita akan memperoleh usaha kebaikan di akhirat kelak. Oke, Bapak minta anak-anak ada yang membacakan surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Ayo, siapa yang mau membacakan surat An-Najm? Dari laki-laki atau dari perempuan? Baiklah, satu dari laki-laki, kemudian satu dari perempuan. Bapak tunjuk atau ada yang mau membacakan sendiri? Oh, perempuan dulu. Baiklah, untuk saudari Ajijah, mangga dibaca surat An-Najm. Masya Allah, masa laki-laki kalah sama perempuan? Laki-laki, siapa yang mau membacakan surat An-Najm? Kok nggak ada? Ya udah, Bapak tunjuk ya. Ayo, yang itu, yang lagi diam aja, pikirannya kemana tuh? Baca surat An-Najm ya, ayat 39 sampai 42. Ayo Iqbal, baca. Saufa yura. Ya, betul. Baiklah, makasih Iqbal dan saudari Ajijah yang telah membacakan beserta terjemahannya. Kemudian Bapak di sini akan membagi kalian untuk beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini akan Bapak berikan materinya 1, 2, 3, 4 berbeda-beda. Nanti berbeda-beda. Ada yang membacakan Al-Quran beserta artinya, kandungannya, kemudian balik lagi ke pembacaan Al-Quran, kemudian kandungannya. Oke, baiklah, sekarang kita mulai saja. Kelompok yang pertama ini kelompok Iqbal, Irfan, Nisa, sama Sofi. Kemudian kelompok 1 diketuai oleh saudara Iqbal. Kemudian yang kedua kelompok Adit, Farhan, kemudian Fasrullah, yang satu lagi ialah Arif. Nah, kelompok 2 ini akan diketuai oleh saudara Fasrullah, atau yang biasa kalian panggil Arul ya, kelompok 2 ya. Tadi kelompok 1 berapa? Tadi kelompok 1 siapa ketuanya? Iqbal. Kelompok 2 Arul. Kemudian kelompok yang ketiga ini ada Fatma, kemudian Cinta, kemudian apa lagi? Kamu siapa namanya? Oh, Lisna, kemudian Indah. Kelompok 3 akan diketuai oleh saudara Ajijah ya, Ajijah, Arul, sama Iqbal. Kemudian kelompok yang terakhir ini akan diketuai oleh saudari Fatma, kemudian Widya, kemudian Sofi, kemudian Yani. Kelompok 4 diketuai oleh siapa tadi? Sofi ya. Sofi, maaf lupa. Sofi. Kemudian tadi siapa di sini?
Ajizah, yang kelompok 2 Arul, yang kelompok 1 Iqbal. Oke, baiklah, kita akan belajar bersama-sama di sini tentang surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Oke, kelompok 1 baca Al-Quran surat An-Najm, terjemahannya. Kelompok 2 kandungannya. Kelompok 3 Al-Quran surat An-Najm beserta artinya. Kemudian kelompok 4 yaitu kandungan surat An-Najm. Oke, baiklah, Bapak rasa cukup ya waktu buat mendiskusikannya. Oke, Bapak acak ya. Bapak acak dari kelompok 2. Kelompok 2. Maaf, salah. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Enggak, saudari Ajijah membacakan surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Siapa yang membacanya, kemudian siapa yang mengartikannya. Oke, mangga Ajijah atau yang lainnya bisa. Oh, sok saudara Ajijah sama siapa? Oh ya, sok mangga. Ya, baiklah. Alhamdulillah, saudari Ajijah telah membacakan ayat suci Al-Quran surat Najm ayat 39 sampai 42. Kemudian Bapak beralih ke kelompok 4. Ayo, Sofi, apa isi kandungan dari surat An-Najm itu? Oke, bagus. Kemudian yang kelompok 1. Mangga, siapa? Iqbal atau Sofi yang membacakannya? Sofi. Kenapa nggak Iqbal? Ya udah, Sofi belajar baca ya. Kemudian yang mengartikannya siapa? Iqbal. Baiklah. Oke, silakan membaca dan mengartikannya. Insani, bukan insana. Ulangi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Sofi dan Iqbal yang telah membacakan, kemudian bacakan artinya. Kemudian yang kelompok terakhir, kelompok 2. Kelompok 2, mangga. Ayo Farhan sama Adit baca. Ya, bagus, mantap. Oke, anak-anak, kita udah mengerti, udah hafal surat An-Najm beserta artinya, kemudian kandungannya. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kalian bisa bermanfaat, bisa bermanfaat bagi diri kita, kalian, bangsa dan negara. Kemudian ini bisa menjadi landasan kita untuk kedepannya, supaya kita harus optimis, harus ikhtiar, kemudian harus tawakal. Optimis tanpa ikhtiar maka tidak ada apa-apanya. Optimis ikhtiar tanpa kita menyerahkan kepada Allah, maka kita hanya mengandalkan kemampuan kita, kemampuan akal kita, tanpa kita sandarkan kepada Allah, maka itu tidak ada apa-apanya lagi. Alangkah baiknya harus kita tiga-tiganya itu ada: optimis, ikhtiar, tawakal. Maka untuk kehidupan kita ke depannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan apapun. Atau kalian yang mempunyai kepengenan untuk menjadi pilot, mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang dokter, mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru, masinis, bahkan presiden, ini kuncinya. Harus optimis, harus ikhtiar, dan harus tawakal. Jangan ngandelin otak sendiri, karena otak ada batasnya. Tetapi
ketika kita semuanya disandarkan oleh Allah, di samping kita udah optimis, udah ikhtiar, all out, sungguh-sungguh, kemudian kita serahkan kepada Allah, maka akan berdampak positif pada kehidupan kita. Ada yang mau jadi dokter, dia punya niat untuk membantu saudaranya, tolong menolong, kemudian dia optimis, kemudian dia ikhtiar, kemudian dia tawakal, maka gampang bagi Allah untuk memudahkan orang tersebut untuk menjadi seorang dokter. Oke, begitu saja anak-anak, semoga bermanfaat. Oh iya, ada tugas dari Bapak, yaitu cari asbabun nuzul dari surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Kemudian ditulis ayatnya, kemudian ditulis terjemahannya, kandungannya beserta asbabun nuzulnya, yang akan dikumpulkan minggu depan pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah anak-anak, semoga kalian sehat-sehat semua, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.